Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Di kota Madinah yang penuh dengan sejarah dan tradisi, terdapat kisah seorang sahabat Ansyar. Sebut saja namanya Al-Ansyari, yang hidupnya terbelit dalam peristiwa misterius dan menegangkan. Diriwayatkan oleh para ulama seperti Al-Baihaqi dan Abdul Razak, serta dianalisis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kisah ini menggambarkan perpaduan antara realitas dan metafisika. Al-Ansyari, seorang pria taat beragama dan penuh dedikasi, menghilang secara tiba-tiba setelah berangkat untuk sholat Isya, meninggalkan istrinya dalam keadaan bingung dan cemas. Kisah ini, yang tercatat dalam kitab-kitab sejarah dan hadis, membuka tabir kehidupan sehari-hari di Madinah kuno, serta memperlihatkan cara komunitas Muslim saat itu menavigasi tantangan yang tak terduga. Di tengah hiruk-pikuk dan kehidupan spiritual kota Madinah, saat senja mengumandangkan panggilan sholat Isya, sebuah kisah misterius dan memilukan mulai terungkap. Al-Ansyari, seorang sahabat Ansyar yang dikenal karena ketakwaannya, meninggalkan rumahnya yang sederhana di pinggiran Madinah untuk menunaikan sholat di Masjid Nabawi. Namun malam itu, ia tidak pernah kembali. Rumahnya, yang meski tidak besar namun selalu dipenuhi dengan cahaya dan kehangatan, kini terasa hampa dan dingin. Istrinya, sebut saja namanya Sariyah, seorang wanita yang setia dan kuat, merasa gelisah ketika malam semakin larut dan suaminya tak kunjung pulang. Keesokan harinya, dengan mata yang bengkak karena kekhawatiran, ia berjalan menuju kediaman Umar bin Khattab, memohon bantuan. "Ya Amirul Mukminin, suamiku menghilang," ucapnya dengan suara bergetar. Umar yang dikenal akan keadilannya, mendengarkan dengan seksama, kemudian memerintahkan penyelidikan. Penyelidikan dilakukan, namun tidak ada jejak yang ditemukan. Umar duduk di teras masjid yang luas, dengan berat hati memberikan instruksi kepada Sariyah, "Wahai putri Madinah, sabarlah, dan tunggulah selama 4 tahun. Jika suamimu belum kembali, kita akan mempertimbangkan langkah selanjutnya." Hari-hari berlalu menjadi bulan, dan bulan menjadi tahun, namun Al-Ansyari tak kunjung muncul. Sariyah yang kini hidup dalam belitan kecemasan dan harapan, menjalani hari-harinya dengan ketidakpastian yang menyakitkan. Di sudut hatinya, dia berdoa agar suaminya masih hidup dan akan kembali. Di masjid, di pasar, bahkan di setiap sudut Madinah, dia selalu mencari-cari sosok suaminya, tapi Al-Ansyari seolah-olah telah ditelan bumi. Masyarakat Madinah yang lain pun turut merasakan kesedihan dan misteri yang mengelilingi hilangnya Al-Ansyari. Mereka banyak yang mengenalnya, seorang sahabat yang baik hati dan dermawan. Namun, tidak seorang pun dapat memberikan petunjuk tentang keberadaannya. Kita mundur sebentar ketika waktu kejadian. Ketika itu, dalam keheningan malam yang hanya ditemani suara jangkrik dan hembusan angin lembut, Al-Ansyari melangkah keluar dari masjid setelah sholat Isya. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan perjalanan pulang, dia tiba-tiba dikepung oleh sebuah kekuatan tak terlihat. Tanpa dapat melawan, Al-Ansyari diculik ke sebuah dimensi yang asing dan menakutkan, diculik ke alam jin. Di dunia yang gelap dan asing ini, Al-Ansyari disandera oleh sekelompok jin jahat. Mereka, dengan mata menyala dan suara yang menggelegar menginterogasinya. "Hei manusia, apa tujuanmu di dunia ini?" tanya salah satu jin penjaga dengan nada mencemooh. Al-Ansyari meski ketakutan, tetap teguh dalam imannya, menjawab dengan suara yang gemetar, "Aku hanyalah hamba Allah, tidak memiliki niat buruk terhadap dunia kalian. Sesungguhnya Allah telah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kecuali untuk mengabdi kepadaku." Ucapan itu pun disela oleh jin penjaga dengan sinis. "Ah, bosan saya mendengarnya. Sebaiknya kamu diam saja, tidak usah ceramah di sini." Kehidupan di alam jin adalah ujian yang berat bagi Al-Ansyari. Setiap hari, dia dihadapkan pada tantangan yang tak terbayangkan, suara-suara yang membingungkan, makhluk-makhluk yang mengerikan, dan tradisi serta budaya yang asing. Namun dalam kondisi yang ekstrim ini, ia berusaha keras untuk mempertahankan imannya. Dalam keputusasaan, Al-Ansyari sering terdengar berdoa, "Ya Allah,
berikanlah aku kekuatan untuk tetap beriman dan kembali ke dunia nyata. Meskipun hidup dalam penjara yang suram dan terasing, harapan Al-Anshori untuk dibebaskan dan kembali ke keluarganya di Madinah tidak pernah pudar. Setiap malam, sebelum tidur di tempat yang keras dan dingin, ia menatap ke langit yang tidak pernah terlihat, mengirimkan doa dan harapannya ke arah rumahnya yang jauh di sana. 4 tahun telah berlalu sejak Al-Anshori menghilang, dan Sariyah istrinya hidup dalam cengkeraman kesedihan dan ketidakpastian. Setiap hari, ia berjalan melewati jalan-jalan Madinah, berharap melihat suaminya kembali, namun harapan itu kian luntur seiring berjalannya waktu. Akhirnya dengan hati yang berat, Sariyah kembali menghadap Umar, mencari solusi atas nasibnya yang terkatung-katung. Umar yang telah mengikuti kasus ini dengan penuh perhatian, memutuskan dengan bijaksana berdasarkan pemahaman dan hukum Islam. Setelah 4 tahun menunggu tanpa kabar, kamu diizinkan untuk menikah lagi Sariyah, ujarnya dengan suara yang tegas namun penuh empati. Tetapi, kamu harus menjalani masa iddah terlebih dahulu. Keputusan ini membawa Sariyah pada sebuah perjalanan emosional yang kompleks. Di satu sisi, dia merasa lega karena diberikan kesempatan untuk memulai hidup baru, namun di sisi lain, hatinya masih terbelenggu oleh kenangan dan cinta kepada Al-Anshori. Setelah menjalani masa iddah, Sariyah akhirnya menikah dengan seorang pria lain, seorang pedagang yang dikenal baik hati dan pengertian, yang telah lama menaruh hati padanya. Pernikahan ini tidak hanya menjadi babak baru dalam hidup Sariyah, tetapi juga mencerminkan konflik emosional yang ia alami. Dia berusaha keras untuk membuka hati pada suami barunya, meskipun bayang-bayang Al-Anshori masih sering melayang-layang dalam pikirannya. Di malam hari, saat kesunyian menghampiri, Sariyah sering terjaga, merenungkan tentang keputusannya dan jalan hidup yang telah ia pilih. Sementara itu, masyarakat Madinah juga bereaksi beragam terhadap pernikahan Sariyah yang baru. Sebagian besar mendukung keputusan Umar dan mendoakan yang terbaik untuk Sariyah, namun ada juga yang masih bertanya-tanya tentang nasib Al-Anshori dan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Kisah Sariyah dan pernikahannya yang baru menjadi topik perbincangan di antara penduduk kota, menunjukkan bagaimana masyarakat menghadapi dan menerima perubahan dalam adat dan tradisi mereka. Kita kembali di alam jin, sebuah perubahan dramatis terjadi yang mengubah nasib Al-Anshori. Sebuah kelompok jin muslim berpegang teguh pada prinsip keadilan dan kebenaran menyerbu markas tempat Al-Anshori disandera. Pertempuran antara jin jahat dan jin muslim ini mengguncang seluruh dimensi mereka, menyebabkan kekacauan dan kepanikan di kalangan para jin jahat. Dalam kekacauan tersebut, Al-Anshori yang telah lama menderita dalam penjara jin, didekati oleh pemimpin jin muslim. "Kamu bebas Al-Anshori," kata pemimpin jin dengan suara yang mengandung kekuatan. "Kami tahu kamu seorang manusia yang baik, kamu kini diberi pilihan, tetap di sini bersama kami, atau kembali ke dunia manusia." Tanpa ragu, Al-Anshori memilih untuk kembali ke Madinah, kehidupan yang dia kenal dan rindukan, terutama kepada istrinya. Perjalanan kembali ke dunia manusia tidak mudah, namun dengan bantuan jin muslim, Al-Anshori berhasil menyeberang kembali ke dunia nyata. Hatinya dipenuhi harapan dan kegembiraan, bersemangat untuk bertemu kembali dengan istrinya dan memulai hidup baru bersama. Namun, kepulangannya ke Madinah membawa kejutan yang memilukan. Al-Anshori, dengan hati yang berdebar, melangkah menuju rumahnya, tempat ia pernah berbagi kebahagiaan dengan Sariyah. Tetapi, apa yang dia temukan hanyalah pemandangan yang menghancurkan hatinya. Sariyah, seseorang yang dia cintai, kini berada dalam pelukan orang lain, sedang bercinta penuh kehangatan suami istri. Kesedihan, kebingungan, dan rasa sakit menerpa Al-Anshori seketika itu juga. Ketidakpercayaan dan perasaan dikhianati membanjiri pikiran Al-Anshori. Dia berdiri di sana, terpaku, menatap pemandangan yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Baginya, dunia seakan-akan berhenti berputar. Sariyah yang juga kaget melihatnya, segera bangkit menyambut Al-Anshori. Dengan suara terbata-bata karena tidak percaya, Sariyah berkata, "Suamiku, maksudnya Anshori, ini, aku bisa jelaskan." Dengan kesabarannya dan tanpa tindakan brutal, Al-Anshori segera mengetahui bahwa Sariyah sudah menikah lagi. Ia pun meminta maaf dan segera keluar rumah.
Dalam kebingungannya, dia merenungi segala perubahan yang terjadi selama absennya. Bagaimana mungkin dunianya berubah begitu drastis, dan apa yang harus dia lakukan sekarang? Pertanyaan-pertanyaan ini menghantui Al-Anshori saat dia berjalan menjauh dari rumah yang pernah menjadi simbol cinta dan kebahagiaan bagi dirinya. Dengan hati yang hancur dan pikiran yang bingung, Al-Anshori mencari keadilan atas nasibnya yang pahit. Dia bergegas mengadukan situasinya kepada Umar, menyampaikan rasa sakit dan rasa dikhianatinya selama ia diculik ke alam jin. Umar yang dikenal akan kebijaksanaan dan pemahaman mendalam tentang hukum Islam, mendengarkan Al-Anshori dengan penuh perhatian dan empati. Al-Anshori, kata Umar dengan lembut namun tegas, dalam Islam, ada pemahaman fikih yang jelas tentang situasi seperti ini. Ketika seorang suami menghilang tanpa kabar, dan tidak ada keterangan tentang hidup atau matinya, istri memiliki hak untuk melanjutkan hidupnya setelah menunggu masa yang cukup dan menjalani iddahnya. Al-Anshori yang masih mencoba memproses realitas barunya, mendengarkan dengan penuh perhatian. Umar melanjutkan, kamu diberi pilihan Al-Anshori. Kamu bisa memilih untuk mengambil kembali mahar dan melepaskan hubungan pernikahanmu, atau kamu bisa memilih untuk kembali kepada istrimu. Setelah merenung dalam-dalam, Al-Anshori membuat keputusan yang sulit. Dia memilih untuk tidak kembali kepada Sariah, yang kini sudah hamil dari suami barunya. Aku menghargai dan mencintai Sariah, tetapi aku tidak bisa membalikan waktu. Sariah sudah mengandung anak dari suami barunya. Aku memilih untuk melanjutkan hidupku dan memberikan kebahagiaan bagi dirinya dengan suami barunya, ucap Al-Anshori dengan suara yang penuh kesedihan, namun juga penerimaan. Kisah ini berakhir dengan pelajaran tentang kekuatan iman, kesabaran, dan pentingnya memahami serta menerapkan hukum Islam dalam situasi kehidupan yang kompleks. Al-Anshori, meskipun menghadapi cobaan yang begitu berat, menemukan kekuatan dalam dirinya untuk menerima takdir dan bergerak maju dalam hidup, membawa hikmah dan pelajaran berharga bagi semua orang yang mendengar kisahnya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah like dan subscribe semoga masuk surga.